Puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan memimpin kami, menyertai kami. Untuk sore hari ini juga Tuhan kami mengikuti ibadah kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Mengucap syukur buat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Oh. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Jemaat, saya persilakan bagi berdiri. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Kau telah memberkati kami sampai saat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersorak-sorai, katakan bersama. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita bertepuk tangan bersama saudara. Yeay. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari kita angkat tangan kita bersama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita angkat lagi pujian sekali, katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit
sembah sujud di hadapannya. Mari kita angkat tangan kita bersama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarkan setiap nafas mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Katakan amin. Mari kita angkat tangan bersama sambil angkat tangan kita. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Yes. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan bersama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes, yang bersuka cita berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua bersuka cita. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan info BBC untuk saat ini. Mengundang para muda-mudi untuk hadir dalam ibadah youth secara onsite setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di Chapel BBC. Program 5 menit penuh harapan akan upload setiap hari di channel YouTube BBC dengan nama Betani Batam Community. Supaya tidak ketinggalan materinya, Bapak Ibu Jemaat dapat melakukan subscribe. Demikian info BBC untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa yang maha baik, kami datang kepadamu penuh dengan sukacita. Oleh karena Allah yang membuat hati kami bergembira, Allah yang membuat hati kami bergairah, Allah yang membuat kami punya kerinduan untuk datang memuji, menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini, sebuah rahmat-Mu datang lagi dalam hidup kami sehingga kami bisa memenuhi panggilan ibadah yang kudus. Tuhan yang maha baik, pencipta langit dan bumi, Engkaulah yang kami puji, kami sembah dalam ibadah ini. Engkau Allah yang sama yang kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu, melihat lebih dekat apa yang Kau katakan melalui wahyu yang tertulis, yaitu firman Allah yang kami percayai sebagai firman yang hidup, yang mengubah hidup kami, yang memperbaiki cara pandang kami, yang mengubah paradigma kami dalam kami mengenal Engkau. Karena itu sore hari ini Tuhan, kembali kami memohon belas kasihan-Mu, kiranya Allah Roh Suci, pribadi ketiga dari Tritunggal Allah itu memenuhi hati dan pikiran kami, membuat mata hati kami tercelik, membuat hati kami begitu terbuka dan subur untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, sehingga pada gilirannya firman-Mu bertumbuh berkali lipat bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi kami semua tanpa terkecuali hamba-Mu, yang banyak kekurangan dan kelemahan ini Tuhan, belas kasihan-Mu kami harapkan. Terima kasih Tuhan yang baik, bertahtalah di atas kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore, senang sekali Bapak Ibu, ini ibadah kedua. Di pukul 5 sore kita beribadah kepada Tuhan yang hidup dan belajar kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu.
Minggu lalu kita sudah belajar Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Supaya pikiran kita nyambung kepada ayat yang kedua, ketiga, dan keempat Bapak Ibu. Ada baiknya saya coba review dengan cepat. Kenapa Immanuel Kant, filsuf dari Jerman itu, orang cerdas yang luar biasa itu, mempercayai filsafat Yunani kuno yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Alam semesta ini bersifat kekal. Alam semesta ini statis. Kenapa dia mempercayai dan ngotot begitu Bapak Ibu? Karena Immanuel Kant bersama dengan seluruh rombongannya, rekan-rekannya, tidak percaya Allah itu ada. Karena itulah mereka percaya alam semesta ini kekal. Karena kalau mereka percaya bahwa alam semesta itu berkembang, alam semesta ini tidak kekal, alam semesta ini memiliki awal, maka mau gak mau mereka meruntuhkan asumsi-asumsi mereka. Yunani kuno mengatakan alam semesta ini kekal. Lahirlah gereja. Oleh karena doktrin gereja yang gencar bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Kemudian pendapat ini mulai mereda. Sampai kemudian Immanuel Kant di abad ke-19. Salah satu orang jenius di zaman modern. Yang mengatakan tidak, alam semesta tidak kekal. Maksud dia alam semesta adalah kekal. Lalu kemudian Edwin Hubble dengan teropong bintangnya itu ternyata menemukan 1920 puncaknya 1923 bahwa ternyata setiap bintang saling menjauhkan diri. Bukan hanya bintang menjauhkan diri dari bumi, sesama bintang saling menjauhkan diri. Dari sana dia menemukan ternyata alam semesta mengembang. Kalau alam semesta mengembang, berarti dulunya alam semesta pernah kecil. Kalau ditarik ke belakang ke titik nol, berarti alam semesta pernah tidak ada, lalu kemudian menjadi ada. Kalau begitu, alam semesta tidak kekal. Ternyata alam semesta mempunyai titik awal. Edwin Hubble mengatakan begitu tahun 1923. Dikembangkan terus oleh dia bersama dengan rekan-rekannya Bapak Ibu. Kesimpulan mereka, Big Bang. Teori ledakan besar itu Bapak Ibu. Sekurang-kurangnya teori itu mendukung apa itu? Alam semesta pernah tidak ada. Kalau pernah tidak ada berarti bisa menjadi ada karena ada sesuatu di luar alam semesta itu yang membuat dia bisa ada. Siapa sesuatu itu? Sudah pasti Tuhan. Itulah yang tidak disukai oleh Immanuel Kant bersama dengan rekan-rekan. Ayo kita lanjutkan ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu, waktu Musa menulis bagian ini, coba kembali kita bisa membayangkan emosi orang-orang Israel setelah 1 tahun ada di lereng Gunung Sinai. Setelah 40 hari Musa ada di atas itu lalu kemudian turun membawa tulisannya ini. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan memberikan ini kepada mereka secara khusus kitab Kejadian. Lalu mereka membaca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca teks ini dari cara kacamata orang Israel waktu pertama menerima bagian ini, luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena apa? Mereka pernah di Mesir, baru saja mereka ada di Mesir, lalu kemudian salah satu tulah adalah gelap gulita. Itu sebabnya orang-orang di zaman dulu, bahkan di zaman kemudian sampai di zaman pemazmur, bagi mereka gelap atau malam hari itu sesuatu yang menakutkan sampai si pemazmur berkata begini Bapak Ibu, Engkau yang menjagai kami dari kedahsyatan malam. Karena bagi orang dulu konsepnya malam, kegelapan dikuasai oleh roh-roh yang tak terkendalikan. Dikuasai oleh pribadi yang mengerikan. Penyakit sampar, hal-hal yang buruk terjadi di malam hari. Tapi Musa memberitahu bahkan Allah bertahta di atas kegelapan. Wah, saya kalau sore khotbah semangat sekali saya Bapak Ibu. Beda sekali saya dengan pagi. Saya bertransformasi kelihatannya ini. Bapak Ibu perhatikan, Allah Israel menurut perjanjian baru berkata begini Bapak Ibu, dia bertahta, Paulus berkata, di dalam terang yang tak terhampiri. Ya, demikian terangnya, tak seorang pun pernah bisa menghampiri Allah yang maha dahsyat itu.
Tetapi Allah bukan hanya bertahta di dalam terang yang ajaib. Allah ternyata juga bertahta di dalam kegelapan yang paling menakutkan. Bapak Ibu, ayo kita tangkap poin ini. Dalam doa malam kami sudah bahas bagian ini singkat Bapak Ibu. Kegelapan bukan milik setan. Malam bukan milik iblis. Allah Maha Kuasa satu-satunya yang maha dahsyat. Setan hanyalah, iblis hanyalah salah satu ciptaan yang jatuh ke dalam dosa. Yang tidak dapat dibandingkan dengan sang pencipta. Enggak dapat. Bagaimana membandingkan sang pencipta dengan ciptaan? Jadi perhatikanlah, dunia ini bukan dikuasai oleh terang dan gelap. Bukan. Dunia ini dikuasai oleh Allah yang bertahta di kegelapan, juga bertahta di dalam terang yang ajaib. Terang dan gelap, Allah penguasa tunggal. Tapi kadang-kadang ada ajaran yang mengajarkan seakan-akan kegelapan itu milik iblis. Iblis bertahta di dalam kegelapan. Bahkan kegelapan malam pun Alkitab memberitahu. Roh Allah mengerami. Jadi istilah melayang-layang itu Bapak Ibu. Sebenarnya tohuma bohu itu Bapak Ibu. Roh Allah itu mengerami. Cakrawala yang gelap gulita itu dierami olehnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah bertahta. Kalau Bapak Ibu baca terus di dalam Alkitab, ada banyak sekali di mana Allah bertahta di dalam kegelapan. Dia membangun pondoknya di dalam kegelapan. Pemazmur berkata begitu. Abraham waktu mempersembahkan korban, dalam gelap gulita itu tiba-tiba Tuhan berbicara dari kegelapan. Ayub juga memberitahu, Tuhan berkata-kata dari kegelapan. Jadi Allah bukan hanya bertahta di terang yang ajaib. Allah adalah penguasa kegelapan. Bagi dia kegelapan dan terang tidak ada beda. Karena dia tidak butuh terang, tidak butuh gelap. Tidak ada beda bagi Allah. Kita yang membeda-bedakannya, yang gelap dari setan. Yang terang dari Tuhan. Cara berpikir dualisme begini membuat seakan-akan dunia dikuasai oleh dua pribadi yang sama kuat. Ini konyol Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah mendefinisikan seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Perhatikan itu. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Oh pelajarannya sederhana. Apakah hidupmu gelap? Dunia ini sedang gelap. Itu sebabnya mereka mudah tersandung dan nabrak sana nabrak sini. Orang yang mudah tersandung karena berjalan di dalam kegelapan. Perhatikanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika hidup kita dalam kegelapan, bayar listrikmu, barangkali enggak bayar listrik. Bukan, jika hidup kita dalam kegelapan, perhatikan ada terang yang ajaib. Roh Allah izinkan mengerami hati dan pikiran kita. Maka roh yang mengerami itu akan membawa kepada sesuatu yang luar biasa perubahan dalam hidup kita. Tapi tohuma bohu wakosek itu Bapak Ibu, gelap gulita itu Bapak Ibu, bukan hanya tentang Allah bertahta di dalam kegelapan itu, di atas kegelapan itu, tapi mau memberitahu apa? Bahwa kekacauan ini kemudian menjadi sebuah ketertiban ketika dierami oleh Allah Roh Kudus. Kekacauan itu diperbaiki oleh Tuhan, dibenahi, diluruskan dan dipulihkan. Itulah sebenarnya arti kata tohuma bohu di sana Bapak Ibu. Kekacauan itu ditertibkan oleh Allah Roh Kudus yang bersemayam di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama dalam hidup ini Bapak Ibu. Saya melihat kepada kehidupan saya ke belakang sana Bapak Ibu. Kehidupan saya yang kacau luar biasa. Saya ngomong kepada anak dan istri saya, anak-anak saya Bapak Ibu di rumah. Saya cerita kepada mereka, tahukah kalian, kalau Om ini enggak dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, kalau bukan karena Kristus, Om ini cuman maaf, bukan menjelekkan profesi tertentu. Om ini paling bagus jadi security. Enggak mungkin Tuhan bawa seperti pengalaman-pengalaman seperti sekarang ini. Tanpa Kristus, tanpa Roh Allah mengerami hati dan pikiran Om ini cuman mentok. Sekali lagi tidak merendahkan profesi tertentu. Mungkin cuma siskamling di kampung saja. Sampai Roh Allah mengerami datang, memperbaiki kekacauan yang kuciptakan sendiri. Kerusakan yang kubuat sendiri. Yang aku pun takkan pernah bisa memperbaikinya. Sampai roh itu mengerami, mendiami terus menerus. Diubahkan sedikit demi sedikit. Masih jauh dari kata sempurna. Tapi ada perubahan sedikit demi sedikit. Bapak Ibu ayo sore hari ini. Semua kita ya teman-teman yang di atas yang di bawah. Kita mau hidup kita berubah. Izinkan Roh Allah berkuasa.
Biarkan dia mengerami hati kita, mengerami pikiran kita. Biarkan dia memproses dan membentuk kita. Relakan hatimu, karena dia satu-satunya pribadi yang sanggup mengubah hidup kita. Bapak Ibu, jangan iri dengan perubahan orang lain. Saya suka memberi nasihat kepada beberapa orang muda kalau di Surabaya. Temperamen saya, manusia tidak bisa dikurung hanya dengan 4 temperamen. Sanguin, kolerik, flegmatik, melankolis. Sanguin itu orangnya ceria, ramah, heboh, selalu bisa bikin icebreaker gitu. Kalau situasi beku dan kaku, datang orang sanguin, semua jadi begitu heboh. Contohnya kita tahu bersama-sama ya, Petrus kalau di dalam Alkitab selalu heboh. Orang sanguin itu selalu suka berjanji dan tak pernah memenuhi janjinya. Butuh kekuatan ekstra orang seperti ini. Lalu kemudian ada kolerik. Kalau di Alkitab itu ya mirip-mirip dengan Paulus lah. Seorang yang begitu dominan. Seorang manajer yang sangat dominan luar biasa. Yang kadang-kadang memanfaatkan orang-orang yang di bawah kontrol dia. Lalu kemudian ada melankolis. Yang lemah lembut pendiam. Dia si empedu hitam. Karena kalau kolerik itu empedu kuning. Sanguin itu darah merah. Lalu kalau melankolis itu katanya empedu hitam, yang kalem, tenang, cenderung jenius, orang-orang seperti ini. Dan kemudian flegmatik, flegma, seorang yang tenang sekali. Bahkan ketika gedung ini mau runtuh pun dia akan tenang, berjalan dengan pelan dia ke belakang sana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Manusia tidak bisa dikurung dengan 4 temperamen ini. Manusia terlalu rumit. Tidak mungkin bisa dikurung. Itu sebabnya ada yang berkata bahwa kita itu campuran dari berbagai temperamen. Tapi ada satu yang paling menonjol. Yang paling kuat. Tapi Bapak Ibu, manusia tidak bisa dikurung dengan 4 temperamen ini. Apa yang saya mau beritahu Bapak Ibu? Ini yang saya mau beritahu. Kadang-kadang kita tertarik dan iri dengan orang yang sanguin. Begitu ramah dan mudah bergaul. Sementara kita betapa sulit untuk bisa bergaul. Begitu tertekan ada di hadapan orang banyak. Saya salah satu contoh. Saya orang yang paling stres ada di tengah pesta. Tegang sekali, saya begitu capek, begitu pulang dari pesta, saya merasa seperti orang yang begitu merdeka di alam semesta. Itu saya. Lalu kadang-kadang begitu iri melihat kenapa dia bisa mahir banget bergaul. Kenapa aku tidak bisa berubah. Bapak Ibu dengarkan ini baik-baik. Hanya Allah Roh Kudus yang mengenali temperamen kita paling akurat. Karena itu Allah Roh Kudus pribadi yang paling tahu dan mahir bagaimana membentuk kita menjadi pribadi yang seperti Dia mau. Cara kita yang terbaik, membuka hati, membiarkan Allah Roh Kudus mengerami kita. Biar Dia yang memulihkan, memperbaiki. Karena cuma Dia. Bahkan kita pun tak mampu. Kesadaran-kesadaran akan kebaikan itu pun datang dari Dia. Kesadaran-kesadaran akan kesucian hidup pun datang dari Dia. Jadi biarkan Dia mengerami diri kita dan membawa kita kepada perubahan demi perubahan. Perhatikan, alam semesta yang kacau balau dengan dierami oleh pribadi ketiga dari Tritunggal Allah, Allah Roh Suci. Langsung semua jadi baik. Ayo kita belajar bersama. Kita orang karismatik. Kita orang Pentakosta yang mengandalkan karunia-karunia roh. Orang yang percaya bahwa Allah Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Ayo saya mendorong sore hari ini Bapak Ibu. Bersama-sama perhatikan alam semesta yang kacau balau itu. Oleh kuasa Allah Roh Kudus berubah menjadi lebih baik luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Karena itu Bapak Ibu perhatikan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah mengerami di atas permukaan air. Dan kemudian semua menjadi begitu baik. Perhatikan ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Perhatikan Bapak Ibu, begitu gelap. Kemudian dijadi dengan baik, Allah yang bertahta di dalam kegelapan itu mengubah gelap itu kemudian menjadi terang. Lalu Allah melihat terang itu baik. Ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Aduh Bapak Ibu, kitab Kejadian pasal 1, 2, dan 3 adalah kitab yang paling tak terselami kedalamannya sampai hari ini. Sudah sangat banyak buku-buku dituliskan, penulis-penulis yang berbeda, cara pandang yang berbeda, angle yang berbeda coba dituliskan. Selalu ada kedalaman yang luar biasa. Perhatikan bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Berfirmanlah Allah, setelah terang itu jadi Bapak Ibu dipisahkan terang dari gelap Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Lalu kemudian dia menamai yang terang itu siang, yang gelap itu malam. Kalau Bapak Ibu lihat sebelumnya dengan cermat, Allah jadilah terang lalu terang itu jadi. Setelah dia jadikan terang, nanti di dalam terang itu dia mulai ciptakan segala sesuatu. Blang dia jadikan segala sesuatu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi poin yang Bapak Ibu perlu renungkan bersama-sama, dan ini poin terakhir, sudah tinggal 9 menit waktu saya Bapak Ibu. Poin perhatikan ini. Allah melihat bahwa terang itu baik, ayat yang keempat. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ayat kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan bagian ini. Ada dua teori. Teori yang cukup rumit. Apakah satu hari itu sama dengan 24 jam? Atau satu hari di sana sama dengan 1000 tahun seperti yang katakan Petrus. Satu hari di hadapan Allah, 1000 tahun di hadapan manusia. Apakah satu hari penciptaan itu berarti 1 kali 24 jam? Atau satu hari penciptaan sama dengan 1000 tahun? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mudah menjawabnya. Ada banyak teori di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berpegang kepada 24 jam, kita salah mengamati karena kita mengamati dari kacamata kita. Karena konsep 24 jamnya orang Israel berbeda dengan kita. Kita menghitung jam dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Bagi orang Yahudi beda. Dari jam 6 sore ke jam 6 sore. Jadi kacamatanya sudah beda. Kalau kita percaya satu hari sama dengan 1000 tahun, kok Tuhan menciptakan lama banget ya? Butuh 1000 tahun hanya untuk berfirman begitu? Gak mungkin. Kalau begitu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka orang-orang yang paling mau coba bertanggung jawab menafsirkan teks firman Allah Bapak Ibu, kemungkinan besar cukup sulit. Karena contohnya, Tuhan kemudian pada hari yang ke-7, hari Sabat Tuhan itu Bapak Ibu. Setelah itu, setelah hari Sabtu, kemudian hari Minggu itu, hari yang ke-7, Allah beristirahat. Dan penulis Ibrani mengatakan, sampai hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Jadi bayangkan, satu hari ke-7 itu, sampai hari ini hari yang ke-7 itu, menurut firman Allah. Sampai hari ini hari Sabatnya Tuhan itu, di mana Allah bertahta itu. Kalau begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang saya mau beritahu. Kita tidak bisa menganut 1 kali 24 jam. Ketika jadilah petang, jadilah pagi, kita nggak boleh pegang sebagai 24 jam. Kita juga nggak boleh pegang sebagai 1000 tahun. Kalau begitu Bapak Ibu, biarkan Alkitab berkata begitu, karena yang mau dia beritahu pertama-tama bukan itu. Ini adalah gaya bahasa figuratif yang dibuat oleh Musa. Musa mau mengatakan begini, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi dia mau mengatakan apa? Dimulai dari berantakan menjadi rapi, dimulai dari gelap kemudian menjadi terang, dimulai dari kurang baik menjadi baik. Itu adalah sebuah kalimat figuratif yang dibuat oleh Musa. Jadilah petang, jadilah pagi. Itu hari pertama. Jadi waktu melihat kepada begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa pembelajarannya? Ini pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya. Biarkan Allah Roh Kudus mengerami kita, membiarkan Dia relakan hati kita untuk terus menerus dibentuk oleh Tuhan. Perhatikanlah, cepat lambat pasti yang baik terjadi dalam hidup kita. Dari yang kurang baik pasti akan menjadi lebih baik lagi. Coba perhatikan hidup kita Bapak Ibu. Dan perhatikanlah hidup orang-orang yang belajar sungguh-sungguh takut akan Allah. Kadang-kadang kalau melihat ke belakang, kita begitu mengerikan. Tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu, semua orang yang mengalami kelahiran baru yang sejati, pasti berubah lebih baik. Dari petang kepada pagi, dari gelap kepada terang, dari berantakan kepada ketertiban. Karena itu kita belajar, ayo saya juga. Jangan pernah beri stigma kepada seseorang. Orang itu nggak mungkin bisa berubah, nggak boleh. Selama Roh Kudus mengerami orang itu sehingga orang itu percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, jangan beri stigma kepada dia. Jangan beri label kepada dia. Enggak mungkin dia berubah. Enggak mungkin orang itu akan jadi lebih baik. Enggak mungkin orang itu bisa ditolong. Jangan. Hati-hati. Nanti kita salah kepada Tuhan. Mari kita belajar.
Seperti Presiden Mugabe berkata, perlakukan setiap orang seperti engkau memperlakukan handuk yang hari ini engkau pakai untuk mengelap mukamu. Padahal hari yang lalu dia pakai bagian itu engkau pakai untuk mengelap bagian belakang tubuhmu. Dia pakai bahasa kasarnya, kemarin kau pakai itu untuk belap pantatmu, tapi hari ini kau pakai untuk lap mukamu. Jadi lakukan setiap orang seperti handuk. Hormati. Karena mereka yang kita beri stigma. Jangan-jangan orang ini yang kelak akan menolong engkau. Mengubah kehidupanmu. Menjadi pahlawan bagi keluargamu. Selama seseorang dierami oleh Allah Roh Kudus sebagai materai jaminan keselamatan Bapak Ibu. Sehingga dia bisa percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Orang ini dari petang bisa jadi pagi. Dari berantakan bisa jadi tertib. Enggak boleh kasih stigma, enggak boleh. Kita harus berjuang untuk menjadi orang-orang yang memperlakukan semua orang seperti handuk. Amin. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, setiap kita pasti akan berubah lebih baik lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu pelajaran yang terakhir Bapak Ibu. Waktu kemudian orang-orang Israel melihat kebenaran ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Betapa mereka berbahagia. Kenapa? Karena Allah mereka bukan hanya menguasai malam, bukan hanya menguasai siang. Tetapi Allah mereka juga Allah yang berkuasa mengubah. Allah yang berkuasa memperbaiki Bapak Ibu. Dan bagi mereka itu kabar yang luar biasa. Sekarang perhatikan ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Hari kedua menjadi hari persiapan. Tuhan bentangkan cakrawala. Lalu kemudian nanti Tuhan taruh burung-burung di sana. Lalu Tuhan pisahkan air dari air Bapak Ibu. Lalu ada daratan. Nanti cara Tuhan mencipta itu bekerja sama dengan ciptaan. Saya ulang Bapak Ibu. Nanti kita baca selanjutnya, minggu depan barangkali kita sudah habis waktu Bapak Ibu. Cara Tuhan mencipta, dia menggunakan ciptaan. Dia tidak lagi ciptakan tumbuh-tumbuhan, tapi dia buat tumbuh-tumbuhan keluar dari tanah. Waktu dia pisahkan air dari air, dia buat air itu mengeluarkan kemudian ikan-ikan berkeriapan. Jadi Tuhan menciptakan, menggunakan ciptaan. Sampai hari ini. Allah menciptakan sesuatu menggunakan ciptaan. Allah masih Allah yang memakai prinsip ini sampai hari ini Bapak Ibu. Perhatikanlah penemuan-penemuan bahkan yang ditemukan oleh orang yang paling tidak mengenal Allah sekalipun. Mereka adalah orang-orang yang beroleh anugerah umum Allah. Sehingga bisa menemukan penemuan-penemuan itu. Itu adalah rahmat Allah, rahim Allah bagi alam semesta. Bapak Ibu, karena itu ayo kita belajar bersama. Biarlah Allah mencipta, berkarya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya setiap kemenangan yang kita peroleh adalah kemenangan Allah. Setiap penemuan yang kita peroleh adalah penemuan Allah. Segala sesuatu yang baik yang keluar dari diri kita adalah hal-hal yang dilakukan Allah melalui kita. Karena Allah bahkan mencipta menggunakan ciptaannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu. Sore hari ini kami belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dan kami percaya sungguh bahkan kepada kami tidak perlu diajarkan. Karena Roh-Mu memberitahu kami bahwa alam semesta ini buatan tangan-Mu. Kami bersyukur. Dan kami sangat bersyukur ketika kekacauan di alam semesta ini, Roh-Mu mengerami semua menjadi baik. Sungguh sebuah sukacita, ini kabar yang baik untuk kami Tuhan. Seberapapun berantakan kehidupan kami. Jika Engkau di hati kami ya Allah Roh Suci. Cepat atau lambat hidup kami pasti berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan melalui kami, Engkau akan menciptakan sesuatu. Melalui kami, hidup kami, Engkau berkarya. Melalui kami beranak cucu. Engkau memberikan kami anugerah yang begitu besar, luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah yang maha baik.
Kami merendahkan diri, kami mengagumi kebesaran-Mu yang luar biasa. Terpujilah Engkau, berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Karya Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu, sebelum kita menerima doa berkat rasuli, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita sejenak. Adakah situasi yang berantakan dalam hidupmu? Mohonkanlah kepada Allah, kiranya Allah Roh Kudus mengerami semua itu, sehingga semua bisa menjadi lebih baik. Adakah di antaramu yang rindu supaya Tuhan mengubah kehidupanmu, mengubah hidup pasanganmu, mengubah hidup anak-anakmu? Berdoalah kiranya Allah mendiami mereka, mengerami hati mereka, karena hanya Allah Roh Kudus yang mengenali pribadi dengan sempurna, yang paling tahu kekuatan dan kelemahan orang tersebut, yang paling tahu bagaimana cara mengubah orang tersebut. Hanya Allah Roh Kudus. Itu sebabnya kita belajar bersama Bapak Ibu, yang menguduskan kita hanya Kristus, Roh Suci, dan firman Allah. Sore hari ini, mintalah kepada Tuhan, biar kiranya Tuhan mengerami kekacauan yang ada, kerusakan yang timbul, hal-hal yang belum seperti Tuhan rindukan. Mintalah Allah Roh Kudus mengerami itu, sehingga semua diubah menjadi lebih baik. Dan percayalah, seperti firman Allah, jadilah petang, jadilah pagi. Bapak Ibu, dari berantakan diubah menjadi ketertiban. Dari yang tidak baik menjadi jauh lebih baik. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan untuk berubah. Mulai hari ini kita belajar merenungkan firman Tuhan ini, berhenti memberi stigma, label tertentu kepada orang-orang tertentu. Karena setiap orang pasti bisa berubah oleh kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk jaminan kebenaran firman-Mu. Oleh karena Allah Roh Kuduslah kami bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu kami yakin kami telah dimeteraikan oleh firman-Mu, kami telah dimeteraikan oleh Roh Suci-Mu. Dan karena Roh-Mu tinggal di dalam kami, seperti alam semesta dibuat menjadi lebih baik, kami pun akan menjadi lebih baik. Kami punya pengharapan, kami punya keyakinan, bukan keyakinan yang kosong, tapi keyakinan yang pasti dan akurat bahwa Allah Roh Suci bisa mengubah kehidupan kami, mengubah keluarga kami, mengubah anak-anak kami, mengubah masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau belajar merendahkan diri kami dan membiarkan Allah mengubah kehidupan kami. Bagian kami bertanggung jawab untuk hidup tertib di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah yang hidup, hamba-Mu sebagai seorang hamba Tuhan berdoa. Engkau mengurapi semua umat-Mu yang hadir sore hari ini. Sebab mereka orang-orang yang terpilih untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Roh-Mu mengerami mereka semua, bersemayam di hati mereka. Mengubah kehidupan mereka semakin indah di hadapan Allah yang hidup.
Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka. Hari-hari mereka dipelihara oleh Tuhan. Yang dikerjakan oleh tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Kau memberkati para pelayanmu di gerejamu ini tanpa terkecuali, berkatilah mereka semua. Terima kasih Bapa yang maha baik. Bapak Ibu, bukalah kedua belah tanganmu bersama-sama, tengadahkanlah wajahmu ke surga. Engkau tidak boleh tertunduk kalah karena ada roh Tuhan pada dirimu. Itu berarti ada kuasa Allah yang maha tinggi menyertai tanganmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah. Lanjutkan aktivitasmu, renungkan firman Allah, dan lakukanlah. Maka terimalah berkat damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di surga. Kekuatan, perlindungan, penyertaan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang sejati dari Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita semua. Mulai petang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat sore. Datang Tuhan membawa seluruh hidupku, mengangkat pujian dan sembahku yang terbaik. Kebanggaanku, kegagalan dan rencanaku, ku serahkan semua kepadamu. Ku bersyukur